Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi pengukuran tendensi sentra atau pengukuran gejala pusat. Adapun dari materi ini yang akan kita bahas adalah bagaimana pengukuran untuk rata-rata hitung atau mean, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Untuk rata-rata hitung atau kita sebut mean, simbol yang akan digunakan jika data yang kita ambil dari data sampel, maka kita gunakan X bar. Kemudian kalau data yang kita gunakan dari data populasi, kita gunakan simbol mu. Untuk perhitungannya, kita gunakan rumus di bawah ini. X bar sama dengan jumlah dari banyaknya X dibagi dengan banyaknya data. Contoh dari perhitungannya adalah apabila ada 5 mahasiswa mengikuti ujian perbaikan mempunyai nilai masing-masing 70, 69, 45, 80, 56, maka carilah nilai rata-ratanya. Jawabannya adalah X bar sama dengan 70 ditambah 69 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 56 dibagi 5. Hasilnya adalah 64. Untuk data berfrekuensi, artinya data ini ada beberapa data yang sama, maka kita akan memperhitungkannya dengan menggunakan banyaknya frekuensi. Rumus yang akan kita gunakan pun adalah X bar sama dengan jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Misalkan di sini ada 5 mahasiswa mendapatkan angka 70. 6 mahasiswa mendapatkan nilai 69. 3 mahasiswa mendapatkan angka 45. Dan masing-masing seorang mendapatkan angka 80 dan 56. Maka kita hitung dulu. Lebih mudah kita gunakan tabel 70 kali 5, 350, 69 kali 6, 4 sama dengan 414, 45 kali 3, 135, 80 kali 1 sama dengan 80, 56 kali 1 sama dengan 56. Nah, jumlah dari perkalian tadi dari setiap angka ini kita jumlahkan, jumlahnya 1035. Nah, nilai X barnya adalah 1035 dibagi jumlah FI. Jumlah FI-nya kita jumlahkan. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 1 yaitu 16. Artinya dari sini X barnya adalah 1035 dibagi 16, nilainya adalah 64,6. Berikutnya bagaimana untuk rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan ini apabila sampelnya ada 2 sampel, masing-masing sampel itu memiliki anggota, maka kita akan menggunakan rumus dengan X bar sama dengan NI kali X bar masing-masing, ya, X bar I dibagi jumlah NI. Jadi di sini ada sampel ke-1 di mana berisi anggotanya, kemudian sampel kedua berisi anggotanya pun. Nah, jadi kita akan menggunakan rumusan seperti ini. Contohnya adalah jika kelompok A dengan anggota kelompoknya 20 dan memiliki nilai rata-rata 79, dan kelompok B dengan anggota 23 dan memiliki nilai rata-rata 76, maka berapakah rata-rata gabungan keduanya? Nah, ini bukan berarti 79 dibagi 2 ditambah 20
79 tambah 76 dibagi 2, bukan. Tapi harus dilihat dulu masing-masing banyak anggotanya. Jadi kita ngambil X bar sama dengan N yang pertama 20 dikalikan 79. Ditambahkan N yang kedua 23 dikalikan 76. Kemudian dijumlahkan dan dibagi banyaknya masing-masing anggota kelompoknya, yaitu 20 dan 23. Nilainya adalah 3.320 dibagi 43, yaitu 77,395. Kemudian untuk data terdistribusi frekuensi, yaitu data banyak. Kita menggunakan data yang banyak seperti ini yang akan kita lakukan untuk perlakuan pembuatan tabelnya, yaitu dengan menggunakan tabel interval seperti langkah di mata kuliah sebelumnya, yaitu di distribusi frekuensi. Nah, di sini diketahui nilai rata-rata nilai ujian akhir semester. Ya, ada 80 mahasiswa. Kita lihat paling kecil 35, paling tinggi 99. Dari 80 mahasiswa ini, kita urut dulu datanya dari mulai data yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita ambil langkah untuk mencari jarak atau rentangan, yaitu selisih dari yang tertinggi dan yang terendah. 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Kemudian hitung kelas interval, yaitu dengan Stargate, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Masukkan angka log N-nya 80. Nah, di sini hasilnya adalah 7,28. 7,28 artinya menurut daftar distribusi kita bisa menggunakan kelas, banyaknya kelas itu 7 atau banyaknya kelas itu adalah 8. Bagaimana kalau kita mengambil kelasnya itu adalah 7? Maka kita cari rentangannya, panjang intervalnya. Panjang intervalnya adalah rentangan dibagi jumlah kelas. Tadi rentangannya 64, jumlah kelasnya yang kita ambil misalnya 7. Maka nilainya adalah 9,14. 9,14 ini pun karena ini adalah panjang interval, artinya kita bisa mengambil panjang interval 9 dan juga bisa mengambil panjang interval 10. Nah, kemudian kalau kita mengambil kelasnya adalah 8, maka 64 dibagi 8. Panjang intervalnya sama dengan 8. Jadi kemungkinannya kita bisa menggunakan panjang interval 8, 9, atau 10. Nah, kita bisa men-try and error atau mencoba-coba mana yang paling memungkinkan. Di dalam penyajian data statistik, selain harus benar, tapi juga harus mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pengguna. Mengapa kita menggunakan 10? Karena ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan yang 8 dan 9. Kita akan menggunakan angka panjang interval 10 sehingga akan lebih memudahkan. Tadi paling kecil adalah 35. 35 artinya masih ada di 30-an. Kita bisa mengambil 31 ditambah 10 dikurangi 1 adalah 40. 41 ditambah 10 dikurangi 1, 50. 51 tambah 10 dikurangi 1, 60. 61 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 70 dan seterusnya, sehingga nilai itu berkisar batas bawahnya 31, 41, 50, 61, 71, 81, 91. Batas atasnya kita bisa menggunakan 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Suatu kebijakan di dalam
di dalam penggunaan tabel, kita akan mencari yang paling mudah dan representatif. Kenapa di sini 100? Karena kalau kita lihat nilai ujian itu tidak mungkin lebih dari 100. Kalau semuanya yang Anda gunakan, misalnya contohnya itu adalah banyaknya ternak, banyaknya benda, dan lainnya, itu boleh di atas 100 karena tidak ada suatu batasan nilai, ya. Nah, tapi suatu kebijakan di dalam statistik, karena statistik harus mudah dibaca, diinterpretasikan, ya, kemudian harus representatif, maka kita gunakanlah data yang paling mudah tapi tidak menyalahi aturan. Kita lihat 31 sampai 40, ini ranknya adalah 10. Sesuai dengan yang kita tadi, dihitung panjang interval, boleh 8, 9, 10. Kemudian kelas interval ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya di sini ada kelas yang menjadi tadi perhitungan, boleh 7, boleh 8, ya. Sehingga di sini 7 berarti masih masuk. Jadi dari semua kriteria perhitungan atau syarat perhitungan tadi kita tetap masuk, tapi dengan kaidah suatu kebijakan pun tetap akan masuk, sehingga dari kita lihat nilai interval ini menjadi lebih mudah untuk dibaca. Nah, kenapa? Karena nanti di sini akan kita cari juga berapa nilai tengahnya. Nilai tengahnya kalau kita mengambil posisi seperti ini akan jauh lebih mudah kita menghitungnya. Tidak harus kita menghitung setiap interval, ini adalah sekian, ini sekian, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini akan jauh lebih mudah kita melihatnya nilai tengahnya. Nah, dari sini kita akan ambil lagi nilainya, berapa frekuensinya. Frekuensi itu sesuai dari tadi nilai yang sudah kita urut, sehingga dari nilai angka 31 sampai 40 ini ada berapa orang, 41 sampai 50 ada berapa orang, dan seterusnya, sehingga jumlah dari keseluruhan ada 80 orang. Berikutnya, kita bisa lihat juga di sini dari data interval ini adalah untuk frekuensi, kemudian kita bisa mencari nilai tengah, XI-nya. XI ini nilai tengah akan mewakili data untuk setiap interval. Nilai tengah dari 31 sampai 40 adalah 35,5. Kemudian nilai tengah antara 41 sampai 50 adalah 45,5. Antara 51 dan 60, 55,5. 61 sampai 70, 65,5. 71 80 75,5. 81 90 85,5. 91 sampai 100 95,5. Nah, kemudian dari perhitungan ini kita hitung sesuai dengan kebutuhan kita mau menghitung apa. Karena data yang kita buat dalam tabel ini sebenarnya adalah data yang untuk mempermudah bagi kita untuk melakukan suatu perhitungan berdasarkan rumus. Kita lihat sekarang berdasarkan rumus, kita mau menghitung rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan FI kali XI dibagi FI. Kita kembali ke tabel. Kita buat kolom FI kali XI. Maka kita hitung FI-nya ada 1, XI-nya 35,5. 35,5. Kemudian yang berikutnya di kelas kedua FI-nya 2, XI-nya 45,5. Maka FI kali XI-nya adalah 91. Dan seterusnya, sehingga kita bisa jumlahkan dari seluruh kelas interval ini, FI kali XI-nya adalah 6130. 6130 dibagi berapa banyaknya FI, yaitu 80. Maka ketemulah nilai untuk rata-rata hitung. XI
FI kali XI dibagi 80, yaitu nilainya 76,62. Cara yang lain yaitu dengan cara sandi. Nah, dengan cara sandi, kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan X0. X0 ini menunjukkan X pada sandi yang akan kita buat sebagai 0 sandinya, ditambah P kali sigma FI kali CI dibagi sigma FI. Kita kembali ke tabel. Kita buat kolom dari kolom CI. C, kita mencari sandi. Untuk mencari sandi patokan, kita gunakan data yang paling banyak. Kita lihat data yang paling banyak dari frekuensi, yaitu ada pada kelas 71 sampai 80, sebanyak 25. Maka di baris inilah yang kita buat sebagai sandi 0. Maka kelas interval sebelum kelas yang kita buat sebagai sandi 0, kita buat kode atau sandi min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian data setelah sandi yang kita buat sebagai 0, maka data setelahnya adalah 1 dan 2. Dan kemudian sesuai dengan rumus di sini, kita buat juga FI kali CI. FI kali CI artinya kita buat FI kali sandinya. Ya, yang pertama lihat 1 dikali min 4. Min 4. 2 kali min 3. Min 6. 5 kali min 2. Min 10. 15 kali min 1. Min 15. 25 kali 0, 0. 20 kali 1, 20. 12 kali 2, 24. Ini dijumlahkan FI kali CI, nilainya 9. Ya. Karena di sini adalah 44, yang minsnya adalah ini 10, 20, 35. 44 dikurangi 35 adalah 9. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kita masuk di sini. X bar. Loh, berapa ini? Kok X0-nya 75,5? Kembali kita lihat di sini. Pada saat C kita beri sandi 0, berapa XI-nya? Yaitu 75,5. Jadi X0 itu adalah X di saat diberi sandi 0. XI di saat diberi sandi 0. Oke. Kembali ke sini perhitungan. 75,5 ditambah panjangnya interval 10. Jumlah FI kali CI adalah 9. Jumlah FI adalah 80. Maka nilainya 76,62. Jadi kalau kita lihat dengan rumus yang berbeda pun, kita akan mendapatkan angka X bar atau rata-rata hitung yang sama. Bagaimana Bu kalau tidak sama? Kalau tidak sama artinya salah satu dari perhitungan itu pasti salah. Oke, berikutnya. Kita akan berhitung rata-rata ukur. Rata-rata ukur untuk data tunggal, kita menggunakan berapa banyaknya data diakarkan. Yaitu misalnya di sini contohnya X1 2, X2 4, X3 8. Maka rata-rata ukurnya adalah akar pangkat 3 dari 2 kali 4 kali 8 sama dengan 4. Jadi kita menggunakan rumus dari akar pangkat. Berapa banyaknya N? Ya. Dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus log U, yaitu log U sama dengan sigma log XI dibagi N.
Jadi log U-nya 2 dilogkan dulu, 4 dibuat logaritma dulu, 8 pun demikian. Log 2 adalah 0,3010, log 4 0,6021, log 8 0,9031 dibagi 3. Nah, ini nilai logaritma adalah dari tabel logaritma atau dari kalkulator Anda bisa mendapatkannya. Nah, hasilnya adalah 0,6021. 0,6021 itu sama dengan log dari siapa? Log yang di antilogan ya. Antilognya adalah 4. Jadi kebalikan dari logaritma, maka ketika kita mencari nilai mutlaknya kita buat antilogan. Jadi baik dengan cara pertama maupun cara kedua, hasilnya akan sama-sama 4. Cari yang termudah. Berikutnya, rata-rata hitung ini pun bisa digunakan untuk kita memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Penduduk Indonesia pada akhir tahun 2000 adalah 250 juta. Sedangkan akhir 2010 adalah 270 juta. Untuk menentukan laju rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun adalah sebagai berikut. Kita buat dalam konsep ya, PT sama dengan P0 kali 1 X bar per 100 pangkat T. Jadi kita menggunakan konsep rumus dari rata-rata ukur. Kemudian PT-nya karena kita minta di 2010 adalah 270, di 2000 P0-nya adalah 250, 1 X bar per 100. Yang akan kita cari adalah X bar per 100 ini, yaitu pertumbuhan penduduk. Dipangkatkan 10 tahun. Nah, karena di sini ada nilai pangkat, kita sulit untuk menghitung, kita menggunakan konsep logaritma. Turunkan, masing-masing dikalikan dengan logaritmanya. Logaritma 270 sama dengan logaritma 250. Pangkat ini turun 10 log dari 1 kali X bar per 100. Log 270 adalah 2,4 sekian. Log 250 adalah 2,39 sekian. 10 dikali masih dalam kurung logaritma 1 plus X bar per 100. Nah, kemudian nilai ini nilai konstanta, Anda bisa dikurangkan, dipindahkan ke kiri menjadi 2,4314 dikurangi 2,3979, hasilnya adalah 0,0335. Ini di sini tetap turun ya. Karena ini ada angka 10, maka 0,0335 bisa dibagi 10. Jadi 0,00335. Yang sebelah kiri log, yang sebelah kanan bukan logaritma atau nilai mutlak. Nah, sehingga kita buat antilognya. Antilog dari 0,00335 adalah 1,008. Sehingga logaritma ini hilang menjadi 1 plus X bar per 100 sama dengan 1,008. Ada angka 1 di dalam kurung, maka berarti X bar per 100 sama dengan 1,008 dikurangi 1. X bar per 100 adalah 0,008 atau 0,8%. Untuk rata-rata ukur untuk data distribusi, data berkelompok, maka kita menggunakan log U sama dengan sigma FI kali log XI per log FI. Langkah pertamanya, kembali kita lihat dari tabel, kita buat kolom untuk log XI. Buat kolom log XI. XI-nya 35,5, maka di sini akan log XI
log 35,5, log 45,5, log 55,5, dan seterusnya. Kemudian karena permintaan dari rumus tadi diminta dikalikan FI, maka log XI ini dikalikan dengan FI-nya. 1,55 dikali 1, 1,6580 dikali 2, dan seterusnya. Hasilnya nih, kemudian kita bisa jumlahkan. Jumlah ini nanti kita hitung. Yaitu jumlah FI kali log XI per FI, jadi 150,1794 dibagi 80 adalah 1,8772. Ini adalah nilai log U. Maka kita buat antilognya. Antilognya adalah 75,35. Jadi nilai rata-rata ukur dari data kelompok itu adalah 75,37. Berikutnya kita akan hitung rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik itu adalah H sama dengan N dibagi jumlah 1 per XI. Atau H sama dengan N per 1 per X1 plus 1 per X2, dan seterusnya. Jadi kalau datanya untuk data tunggal, ada data 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12, ada 7 data. Maka di sini adalah N-nya adalah 7. Angka 3 menjadi 1 per 3, angka 5 menjadi 1 per 5, angka 6 menjadi 1 per 6. Kita tambahkan semua, nilainya adalah 5,87. Lalu bagaimana untuk data berkelompok yang terdistribusi frekuensi? Maka nilainya akan kita gunakan adalah sigma FI dibagi sigma FI per XI. Kita pun masih butuh alat bantu tadi, yaitu tabel. Kita buat tabel untuk kolom FI dibagi XI. FI bagi XI artinya 1 dibagi 35,5, 2 dibagi 45,5, 5 dibagi 55,5. Hasilnya semua kita masukkan di kolom FI per XI. Ya, secara keseluruhan akan kita hitung nilainya terbanyak 1,0819. Nah, setelah itu kita hitung. 80 dibagi 1,0819 adalah 73,94. Jadi nilai rata-rata harmonik dari data kelompok tadi sebesar 73,94. Ada suatu ketentuan di dalam suatu hubungan antara mean atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik adalah bahwa rata-rata hitung ini lebih kecil dari rata-rata ukur dan lebih kecil dari rata-rata hitung. Jadi ketika tadi kita hitung rata-rata harmonik itu 73,4, rata-rata ukur 75,37, rata-rata hitung 76,62, ini sudah mengikuti suatu aturan, sehingga perhitungan tadi dianggap benar. Berikutnya adalah modus. Modus adalah fenomena atau data yang paling banyak terjadi. Ini bisa untuk data tunggal. Kita lihat untuk data tunggal, dengan mudahnya kita urut data yang kita miliki, disusun secara urut, maka kita lihat mana yang paling banyak. Di sini berarti sekalipun angkanya acak, kita urutkan dulu. Nilai yang paling banyak adalah nilai 6. Maka modusnya berarti 6. Lalu bagaimana untuk data kelompok? Untuk data kelompok kita memiliki rumus tersendiri, yaitu modus sama dengan B. B di sini adalah batas kelas modus. Kelas interval frekuensi yang terbanyak. Kelas batas bawahnya berapa? P ini adalah panjang interval kelas modus. B1 ini adalah selisih kelas
frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus. Jadi kita bisa melihat dari sini. M modusnya adalah B. Lihat kelas modus. Dari kelas modus yang paling banyak berarti angka 25, yaitu 25. Berapa nilai batas bawah modusnya? Karena 71 mundur 0,5, maka 70,5. Ini adalah batas bawah. Kemudian 10 itu nilai panjang frekuensi. Kemudian B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Kelas modus 25, kelas sebelum modus frekuensinya 15. Maka di sini 25 dikurangi 15. B1 dibagi B1 plus B2. Untuk B1-nya sama, yang di bawah B2-nya sekarang. Yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. Yaitu 20. 25 dikurangi 20. Ya. Jadi di sini perhitungannya menjadi 70,5 dari batas bawah kelas modus, 10 dari panjang interval, 10 yang di atas ini selisih dari hasil B1, selisih dari kelas modus, frekuensi kelas modus dan kelas sebelum modus, dibagi 10, B1 juga ditambah 5, yaitu B2, selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelah modus, 5. Jadi di sini 10 kali 10 per 15, ya, ditambah 70,5, nilainya 77,17. Jadi kelas modusnya adalah, nilai modusnya adalah 77,17. Mungkin Anda bertanya, Bu, dari kelas tadi yang kita perhitungkan, tidak ada namanya modusnya 77,17. Kenapa? Karena kita punya datanya adalah seperti ini. Di sini nggak ada data pecahan. Di dalam pola statistik, nilai itu bukan nilai yang tampak oleh kita. Jadi, nilai statistik itu adalah nilai yang detail, di mana di antara 1 dan 2 pun itu ada 1,1, ada 1,2, ada 1,3, dan seterusnya. Bahkan ada pecahan yang lebih kecil lagi. Tetapi ketika kita menghitungkannya dan hasilnya adalah sekian, otomatis kita bisa memprediksikan, oh iya, berarti nilai 77,17 ini masih ada di dalam kelas modus. 1, benar. Kedua, kita lihat nilai tengahnya 75,5. Dia ada di 77,17. Artinya nilai ini mungkin banyak terdapat di sini. Kenapa? Karena ketika Ibu mendapatkan angka-angka kalian pun tidak angka genap. Ada dari nilai ujian kalian misalnya 65,4, ada 65,8, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut, yang ketika masuk tadi pada perhitungan data awal itu masih bulat, ternyata di data hasil statistik bisa kembali pada data yang murni ini. Oh ya, memang paling banyak adalah sekian. Jadi nilai dari kelas modusnya adalah di 77,17. Nah, kemudian kita bisa ambil kesimpulan dari perhitungan pengukuran sentra, yaitu rata-rata hitung 76,625, rata-rata ukur 75,37, rata-rata harmonik 73,94, rata-rata modus 77,16. Nah, sampai sini dulu materi untuk perhitungan
tendensi sentral. Ya. Materi ini sebenarnya adalah suatu perhitungan statistik dasar yang harus kita kuasai. Sampai nanti ada berikutnya ada bagian yang kedua, yaitu untuk pengukuran letak. Nah, dari dua materi ini nanti akan menjadi satu materi dari perhitungan statistik dasar. Sampai sini dulu untuk materi yang sekarang. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.